Hai, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Is GBP USD Poised for Deeper Slide? Kali ini kita akan coba melihat outlook GBP USD, terutama bagaimana posisinya saat ini, apakah tekanannya akan berlanjut lebih dalam, bagaimana atau apa saja faktor yang bisa kita perhatikan khususnya di bulan Maret ini. Yang pertama, saya coba melihat dari sisi USD. Di sini mungkin kita perhatikan belakangan ini USD mengalami penguatan terhadap mayoritas mata uang utama dan juga aset global. Karena tingginya atau meningkatnya probabilitas kenaikan suku bunga untuk FOMC meeting di 15 Maret di minggu depan. Di sini saya coba bandingkan probabilitas di pasar untuk kenaikan suku bunga yang sebelumnya saya ambil di tanggal 21 Februari. Di sini menunjukkan bahwa prospek kenaikan suku bunga hanya saat itu masih 17,7%. Dan kemudian saya ambil lagi chart di 3 Maret 2017. Di situ menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga melonjak drastis menjadi 79,7%. Dan ini menandakan peluang untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat di FOMC meeting di 15 Maret pekan depan semakin besar. Menjelang FOMC meeting, kita perlu perhatikan sejumlah data penting yang mungkin ini bisa menjadi pegangan pasar. Apakah dari sisi ekonomi juga menunjang untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Di sini kita coba ambil data tenaga kerja Februari Amerika Serikat yang akan dirilis pada tanggal 10 Maret 2017. Ini adalah merupakan data ekonomi lapis pertama di Amerika Serikat. Yang pertama di sini dilihat non-farm payrolls diperkirakan akan dirilis 190.000 dibandingkan sebelumnya di bulan Januari 227.000. Di sini estimasinya agak lebih pesimis. Bersama itu juga akan dirilis unemployment rate dengan estimasi 4,7% dibandingkan rilis sebelumnya 4,8%. Di sini estimasinya menunjukkan untuk tingkat pengangguran lebih optimis. Lalu tingkat upah average earnings di sini diperkirakan akan dirilis 0,3%, lebih optimis dari rilis sebelumnya 0,1%. Dan ini menunjukkan bahwa mayoritas atau data tenaga kerja Amerika Serikat cenderung diperkirakan akan lebih optimis meskipun non-farm payroll dirilis perkiraannya lebih pesimis dari sebelumnya. Nah, setelah rilis data aktualnya keluar pada Maret mendatang, kita bisa mengamati respon pasar terhadap US dollar khususnya. Apakah akan semakin tinggi probabilitas ataupun peluang untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat di FOMC meeting 15 Maret di pekan depan. Jadi ini mungkin merupakan fokus yang paling penting untuk indeks dolar ke depannya. Kemudian saya coba lihat dari sisi pound sterling. Di sini isunya masih seputar ketidakpastian Brexit, jadi proses resmi untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan di sini menjadi faktor yang memicu tekanan pound sterling belakangan ini. Nah, terakhir update-nya adalah bahwa undang-undang Brexit yang harus disepakati menjelang proses pemisahan resmi Inggris dari Uni Eropa itu ternyata masih dalam penggodokan di parlemen. Terakhir kemarin di parlemen Majelis Tinggi atau House of the Lords menunjukkan bahwa mereka lebih dominan untuk melakukan amandemen undang-undang tersebut, khususnya untuk nasib masyarakat Uni Eropa atau warga negara Uni Eropa di Inggris ke depannya. Di sini menunjukkan votingnya adalah 358 yang setuju untuk amandemen dan 256 yang tidak setuju atau yang tidak menyetujui untuk amandemen. Artinya dengan keputusan tersebut undang-undang Brexit atau Brexit Bill itu kembali ke majelis rendah atau House of Commons. Nah, di House of Commons ini akan dinantikan apakah amandemen yang diajukan oleh House of Lords itu akan disetujui atau tidak. Nah, selama masih dalam penggodokan ini, masyarakat Inggris cenderung untuk menentang rencana Perdana Menteri May untuk keluar dari Uni Eropa secara resmi.
yang dikenal mungkin dengan mengambil undang-undang artikel 50. Sebagai ekses dari Brexit, ini juga yang dinantikan saat ini adalah, atau yang dikhawatirkan saat ini adalah adanya referendum lagi yang kedua setelah referendum 2014 lalu di Skotlandia. Nah, ini bisa memicu mungkin perpecahan antara Inggris Raya dan juga keluarnya Skotlandia dari Uni Eropa juga. Jadi di sini dikatakan bahwa jika Inggris akan melakukan proses resmi pemisahan diri dari Uni Eropa dengan artikel 50 dalam jangka pendek ini atau di bulan Maret ini, maka kemungkinan akan ada peluang lebih besar untuk Skotlandia melakukan referendum kembali untuk keluar dari Inggris ataupun dari Uni Eropa. Dan ini akan memicu kekhawatiran lagi dan menekan pound sterling secara umum. Berikutnya adalah fokus dari pound sterling. Di sini yang pertama adalah mengenai amandemen undang-undang Brexit atau Brexit Bill Amendment di Majelis Rendah atau House of Commons, dan ini akan digodok pada 13 sampai 14 Maret 2017. Jadi setelah House of Lords minggu lalu mengajukan amandemen untuk Brexit Bill, maka kemudian Majelis Rendah atau House of Commons akan menggodoknya di 13 atau 14 Maret mendatang. Nah, yang menjadi isu penting dari hal ini adalah isu ini jika menolak, jika House of Commons menolak amandemen tersebut, maka Perdana Menteri Inggris akan melakukan ataupun akan mengambil artikel 50 proses resmi pemisahan Inggris dari Uni Eropa sebelum 31 Maret. Diperkirakan mungkin akan dilakukan langsung di 15 Maret setelah proses amandemen di House of Commons ini diputuskan. Namun ternyata jika House of Commons approve untuk amandemennya, maka proses pemisahan resmi Inggris dari Uni Eropa dengan artikel 50 mungkin akan tertunda lebih lama. Jadi mungkin tidak akan dilakukan di bulan Maret ini. Ini yang mungkin akan menjadi perhatian penting di Inggris jangka pendek ini pada tanggal 13 dan 14 Maret serta 15 Maret kemungkinan. Lalu berikutnya adalah pada 8 Maret di minggu ini besok akan dilakukan ataupun akan dilaporkan laporan anggaran tahunan 2017 Inggris oleh Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond. Di sini yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah akan menambah spending atau memangkas pajak. Jika iya, kemungkinan ini akan memberikan imbas positif untuk ekonomi Inggris. Namun di sisi lain, dengan kekhawatiran Brexit perlu diwaspadai. Mungkin di satu sisi lain hal ini mungkin tidak akan banyak berdampak pada ekonomi Inggris. Jadi secara umum kita perlu perhatikan respon pasar dari laporan anggaran Menteri Keuangan Inggris Rabu besok. Jika cenderung memicu tekanan, maka ini akan lebih lanjut memberikan tekanan lebih jauh di pound sterling ke depannya. Nah, sebagai kesimpulan, secara fundamental banyak isu penting baik dari Amerika Serikat maupun Inggris di bulan Maret ini, dan kebanyakan mereka lebih cenderung untuk menekan pound sterling, kecuali yang disebut tadi seperti FOMC meeting tidak jadi menaikkan suku bunga, atau kemungkinan Inggris akan menunda artikel 50 yaitu proses resmi pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa. Nah, di secara teknikal posisi harga untuk GBP USD kini menghadapi support line. Nah, ini akan menjadi perhatian kita berikutnya. Ya, ini adalah posisi pound sterling di saat ini terkini, di mana tekanannya kini sedang berada di level support yang tadi saya maksud. Ini adalah support line yang ditarik dari bottom saat terjadi flash crash di Oktober 2016 lalu. Saat itu pound sterling mencapai level 1.1450 dan habis itu harga konsolidatif dua kali menyentuh line ini. Yang pertama di Januari dan yang kedua saat ini di awal Maret di sekitar 1.2212 atau level 1.2200. Jadi range ini kita perlu perhatikan untuk indikasi gerak pound sterling berikutnya. Apakah tekanan akan lebih dalam
Jika menembusnya mungkin akan lebih dalam lagi untuk tekanan pound sterling. Dengan support berikutnya kita perlu perhatikan 1.1979 sampai 1.1450. Tapi sebaliknya, jika ini ternyata levelnya tertahan atau tekanan terbatas di area 1.22 ini, kita perlu waspadai mungkin akan terjadi konsolidasi rebound untuk pound sterling dengan resisten terdekat saat ini awal di 1.24 dan resisten pentingnya di 1.28. Jadi kita perlu cermati areal kisaran level tersebut selain dari isu fundamental yang tadi kita bahas. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.